Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini insyaallah taala dalam rangka mencari ridho dan juga keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan menuntut ilmu yang mana kita akan membaca salah sebuah risalah yang ditulis oleh Habib Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Abi Dunya yang masyhur yang dikenalnya itu adalah dengan sebutan Ibnu Abi Dunya. Nah, sebetulnya kitab ini adalah kitab yang dikaji di majelisnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala yang mana beliau akan memberikan ta'liq-ta'liq dari asar-asar yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Dunya di sini. Nah, kita langsung masuk ke halaman muqaddimah yang pertama, al-muqaddimatul ula. Di mana di sini kita akan mengenal siapa penulis dari risalah ini. Nah, dari risalah yang berjudul Al-Ikhlas wan Niyah. Baik. Kita masuk ke muqaddimah yang pertama. Wa tantazimu thalathah maqasida. Ya. Wa tantazimu fi thalathati maqasida. Muqaddimah yang pertama ini yaitu kita akan mengenal siapa penulis dari kitab ini. Nah, gimana ia tersusun di dalam 3 poin. Poin yang pertama, al-maqsadul awal. Al-maqsadul awal. Baik. Yaitu jarru nasabihi, ya. Mengenal nama dan juga nasabnya. Beliau bernama Al-Hafiz Az-Zahid Al-Mu'addib Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaidin Al-Qurashi, ya. Yukna, maksudnya kunyahnya ini adalah Abi Bakar. Wa yu'raf, dan dia dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Dunya. Wa bihi ishtahara, dan dengannya, ya, dengan nama Ibnu Abi Dunya dia terkenal. Baik. Lalu poin yang kedua, al-maqsadus tsani, tarikhu maulidihi. Ya. Kelahiran beliau wulida fi sanati as-samin ba'da al-dain. Beliau dilahirkan di sana pada 108 Hijriah. Nah. Dan yang ketiga, al-maqsadus salif, tarikh wafatihi, ya. Waktu peristiwa, ya, sejarah meninggalnya beliau, tufiyahu malula di arba'ash latan khalat minhu fi sanati 81 wa bahwasanya beliau meninggal, ya, pada Jumadil Ula, tahun 281 Hijriah.
wa sab'un. Dan ketika ia wafat, ya, menginjak umur 73 tahun, sanatan. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Nah, ini sekilas tentang profil dari penulis kitab ini. Yang mana nama lengkapnya adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan al-Qurashi al-Umawi. Ya. Dia dijuluki sebagai muhaddis. Ya, kalau di sini juga disebut Az-Zahid, Al-Hafiz. Nah, ya, Al-Hafiz, ahli hadis, dan juga Az-Zahid, orang yang zuhud, dan juga alim, ya, seorang yang alim, dan as-saduq, seorang yang terpercaya. Jadi beliau adalah ulamanya kota Baghdad, ya, yang lahir pada tahun 208 Hijriah, yang mana dia hidup pada masa kekhalifahannya Abbasiyah, ya, yang mana ia mulai tumbuh pada saat itu. Khalifahan Abbasiyah itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil, ya. Lalu dia wafat. Beliau wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 281 Hijriah. Nah, ya. Beliau ini memiliki banyak sekali sanad keilmuan, ya, karena guru-guru beliau pun masya Allah, dan juga murid-muridnya. Yang mana Ibnu Abi Dunya belajar dari para ulama setingkat Imam Abu Daud. Nah, Imam Abu Daud, dan juga, ya, ulama hadis seperti Imam Bukhari, ya, dan juga Abu Hatim, Ahmad Ibrahim Ad-Dawraki, dan Ahmad bin Hanbal, ya. Yang mana mereka itu termasuk ulama-ulama salaf yang mengumpulkan berbagai hadis yang terkait dengan ajaran Islam mengenai tentang akhlak, moral, ya, dan juga seni berinteraksi, ya, baik dengan hati kita, ya, maupun juga bermuamalah, berkomunikasi dengan sesama. Dan juga beliau banyak sekali menuliskan sebuah, ya, risalah maupun kitab-kitab yang bertemakan dengan makarimul akhlak. Yang bertemakan dengan makarimul akhlak. Nah, itu diantara dari guru-gurunya Ibnu Abi Dunya. Banyak sekali. Dan diantara murid-murid dari Ibnu Abi Dunya diantaranya adalah Ibnu Munzir, Abu Ishaq Al-Marwazi, ya, dan juga Ibnu Abi Hatim, dan juga Imam Ad-Daruqutni, seorang ahli hadis juga. Bahkan salah seorang yang mempunyai kitab sunan hadis, yaitu Ibnu Majah. Itu adalah murid-murid beliau, serta Al-Imam An-Nasai. Nah, kita masuk ke Al-Muqaddimah As-Saniyah, yaitu At-Ta'rifu bil Musannaf. Ya, mengenal karya tulisnya. Musannif dari penulis, kalau musannaf yang ditulis. Baik. Wa tantazimu fi thalathati maqasid aidan. Wa tantazimu fi thalathati maqasid aidan. Dan ini juga tersusun, ya. Muqaddimah yang kedua ini tersusun juga pada 3 poin, ya. Al-maqsadul awal. Al-maqsadul awal, poin yang pertama, ya. Tahqiq unwanihi, ya, berkenaan dengan kepastian dari judulnya. Baik. Zakara ghairu wahidin, ya. Sejumlah, ghairu wahidin, sejumlah zakara, ya, min ahli ilmi, dari ahli ilmu menyebutkan hadzal kitaba, ya, kitab ini, ya, fi jumlati tasanifa, pada bagian yang mana karya-karya dari Ibnu Abi Dunya, ya, disebut dengan nama al-ikhlasu wan niyah, wa huwa al-ismul ladzi hamalathu nuskhatuhu al-khatiyah. Nah, dan dia adalah nama yang dimuat pada manuskripnya,
Nah, tulisan asli dari Ibnu Abi Dunyanya. Wa bihi tubi'a, dan dengan nama tersebut ya risalah ini sampai kepada kita dalam artian dicetak, tubi'a. Baik. Ghairu anna hunaka, akan tetapi bahwasanya di sana nukulan, ada beberapa kutipan minal kitab, dari kitab ini, lam tujad, yang tidak didapati atau ditemukan fi hadhihi nuskhah, ya pada manuskrip ini. Nah, fa imma an takuna, maka bisa jadi ya nuskhah ini ya naqisah. Taib, ya. Karena ada beberapa kutipan-kutipan ya yang mungkin tidak sampai kepada kita. Nanti akan saya jelaskan kenapa demikian. Lalu au yakunu hadza min ikhtilafi riwayat, ya. Atau ini terjadi ya karena perbedaan riwayat. Naam. Jadi karya tulis para ulama terdahulu sampai kepada kita ya tentu melalui jalur murid-muridnya, ya. Sehingga tentunya pasti ada beberapa versi antara murid yang satu dan juga antara murid yang lainnya. Nah, jadi apabila seorang guru itu memiliki murid, ya, dan juga seorang guru tersebut memiliki karya tulis dan diajarkan karya tulis tersebut kepada muridnya, nah, maka apabila akan terjadi revisi, ya, ya di 2 atau 3 tahun setelahnya, nah, tapi murid baru datang kepadanya, ya, di generasi itu, ketika karya tulisnya direvisi oleh penulisnya langsung. Tentu dia tidak tahu versi yang lamanya. Nah itu yang menjadi cara ya penyebaran karya tulis para ulama terdahulu melalui murid-muridnya. Nah, dan itu akan menjadi adanya perbedaan riwayat. Nah, maka yang kita dapati ya ada nanti di antara beberapa karya-karya ulama mungkin tidak sempurna dengan tulisan tangan penulisnya. Nah, begitu. Kita langsung masuk ke poin yang kedua, al-maqsadus tsani. Al-maqsadus tsani bayanu maudu'ihi, ya. Penjelasan tentang tema dari kitab ini. Baik. Maudu' hadzal kitabi, ya. Tema kitab ini yaitu babun min abwabi muamalatul qulubi azimun, ya. Satu bab dari bab-bab tentang apa? Interaksi hati yang agung, ya. Wahwa, dan dia adalah al-ikhlas wan niyah, ya, dan dia adalah ikhlas dan juga niat, ya, fil harakati was sakanat, ya, saat beraktivitas maupun saat tidak beraktivitas. Wal aqwal wal af'al, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baik. Kita masuk ke poin yang ketiga, al-maqsadus tsalis, yaitu tawdihu manhajihi, ya, penjelasan tentang metode penulisan kitab ini. Nah, i'tamad al-musannif rahimahullahu taala minhaj riwayatil musnadah, ya. Bahwasanya musannif di sini Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala berpedoman, ya, berpegang kepada metode riwayat plus dengan sanad-sanadnya. Jadi di dalam kitab ini isinya adalah asar-asar, asar-asar yang mana akan disampaikan juga riwayat-riwayatnya plus dengan sanadnya. Nah, fahuwa, maka dia yuthbitu al-marwiyat. Nah, maka dia menghadirkan hal-hal yang diriwayatkan bi asanidihi dengan sanad-sanadnya. Nadhaman, ya, dalam dengan keadaan menata, ya, dalam keadaan menata, ya, lil marfu, riwayat-riwayat yang marfu. Apa itu riwayat marfu? Nah, jadi marfu itu adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nanti ada marfu qauli, ya, maupun marfu fi'li. Marfu qauli adalah
hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad khusus untuk perkataan beliau dan yang lain semisalnya. Yang mana perkara ini dijumpai dalam disiplin ilmu mustalah hadis. Taib wal mauquf dan juga ya riwayat-riwayat yang mauquf. Apa itu mauquf? Ya mauquf ya seperti apa perkataan, perbuatan dan juga takrir ya. Taib. Ya. Atau berita-berita yang disandarkan sampai kepada sahabat. Nah, itu adalah riwayat yang mauquf. Kalau marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, kalau mauquf ya itu yang disandarkan kepada para sahabat. Baik yang disandarkan itu adalah perkataan ataupun perbuatannya. Nah, itu mauquf. Fi 'aqdin wahidin ya dalam satu rangkaian. Duna tamyizin bainaha ya tidak membedakan di antara keduanya atau di antara mereka. Wala kalamin ala rutabiha waruwatiha. Nah, ya dan di sini dia tidak membicarakan ya kedudukannya ya dan juga kualitas setiap rawinya. Nah, dan di sini penting tulisan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini wa mimma yunabbahu ilaih. Nah, dan yang harus diingatkan annal athara bahwasanya asar wal qisas dan kisah-kisah al-manqulata yang dikutip fi akhbariz zuhdi ya tentang kabar-kabar tentang zuhud warraqaiq. Raqaiq artinya hal-hal yang bisa melembutkan hati. Wa ahwalil qulub dan juga keadaan-keadaan hati wa muamalatiha dan juga interaksinya. La yutashaddadu ya tidak perlu untuk bersikap keras finaqdiha dalam mengkritik asar dan kisah-kisahnya apabila berkenaan dengan tema-tema ini seperti zuhud, raqaiq, ahwalil qulub dan juga muamalatiha. Illa idza kana nah ya kecuali apabila fil khabari dalam kabar tersebut syai'un mungkarun ada sesuatu yang mungkar fa innahu yutashaddadu maka sungguhnya itu boleh kita bersikap keras ya fi naqdihi dalam mengkritiknya. Nah, di berikutnya selanjutnya kama annahu ya atau riwayatnya, asarnya, kisahnya fa innahu la ya'ni. Nah, maka sungguhnya itu ya la ya'ni itrahahu bil kulliyah. Maka sungguhnya itu ya tidak bermakna harus dibuang semuanya. Bal yuhaddatsu akan tapi disampaikan dengannya fi hadzal abwab ya karena berkenaan tentang bab-bab ini yaitu masalah hati, zuhud dan hal-hal yang melembutkan hati. Ya. Kama alaihi amalus salaf rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana ya, salafun salih beramal dengannya atau di atasnya. Wa man wajada syai'an dan barang siapa mendapati sesuatu minal athari dari asar wal qasas dari kisah-kisah fi hadhil abwab ya pada bab-bab ini la yalzamuhu ayatluba as-sanidaha ya tidak harus baginya untuk mencari sanad-sanadnya. Kenapa? Fa inna as-sanidal hikayat wal qasasi wal athari al mauqufah wal maqtu'ah fi abwabiz zuhdi war raqaiq wal waqa'i at-tarikhiyah innama huwa zinatun laha. Karena sanad-sanad hikayat dan juga kisah-kisah dan juga asar dan juga asar-asar mauquf ya, asar-asar dari para sahabat. Wal maqtu'ah dan ini asar-asar para tabi'in dan juga setelah tabi'in fi abwabiz zuhdi pada bab-bab tentang zuhud war raqaiq hal-hal yang melembutkan hati serta al waqa'i tarikhiyah ya peristiwa sejarah innama huwa tiada lain dia adalah zinatun laha ya hiasan bagi bab-bab yang tadi telah kami bacakan ya.
Kama dzakarahu Al-Khatib Al-Baghdadi, sebagaimana Imam Khatib Al-Baghdadi yang menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Jami'. Nah, maka di sini fayam bagi litalibil ilmi, ya, maka sudah semestinya sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu ayyufarriqa, untuk membedakan baina hadzal maqam, ya, di antara permasalahan ini dan juga permasalahan di antara permasalahan lainnya minal maqamat, ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada. Li'annahu, kenapa? Ya, li'annahu, karena masalah terkait zuhud dan interaksi hati, maqamun, dia adalah permasalahan jaro fihi salafu, ya. Itu para ulama terdahulu yang berjalan di dalamnya alal halid, di atas keadaan yang asyarna ilaiha, yang telah kami isyaratkan kepadanya. Nah, jadi berbeda keadaan sanad yang dhaif dalam permasalahan ahkam, ya, seperti halal dan haram. Tentu ini yang misalkan perlu di cross check kembali apabila kita memakai sebuah riwayat yang dhaif, ya, yang berkenaan dengan ahkam halal dan haram, ya. Maka para ulama banyak sekali yang mengkritik hal tersebut, gitu. Tapi ini berbeda, bukan dalam permasalahan ahkam, tapi dalam hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Dan insya Allah dalam risalah ini apabila ada sanad yang dhaif, ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin akan memberikan padanannya ataupun penjelasannya. Baik. Kita masuk ke asar yang pertama. Ya, insya Allah asar-asar dalam kitab ini berjumlah 56. Baik. Siapa yang mau membaca asar yang pertama ini? Insya Allah ini berharokat semua, insya Allah. Nah, Ustaz. Baik. Fadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya suara Anda jelas, Ustaz? Wadih, jiddan, insya Allah jelas. Taib, jazakallah khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-wahid haddatsana al-awwal haddatsana Abu Musa al-Harawi Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Amr bin Abdul Jabbar Abu Muawiyah As-Sinhari ibn ukhti As-Sinjari Abu Muawiyah As-Sinjari ibn ukhti Ubaidah ibn Hasan qala haddatsana Ubaidah ibn Hasan an Abdul Hamid ibn Sabit ibn Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana abi an jaddi qala syahidtu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman majlisan faqal tuba lil mukhlisina ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dzulma'a. Nah, baik. Syukran, barakallahu fiik. Baik, di asar yang pertama ini, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, ya telah bercerita kepada kami, ayahku, dari kakekku, qala, dia berkata, syahidtu, aku menghadiri pada suatu hari majelis, ya, sama Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, tuba lil mukhlisin, beruntunglah bagi orang-orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Maka jawabannya di sini, ulaika masabihul huda. Mereka itu adalah cahaya-cahaya petunjuk. Dan jali anhum kullu fitnatin zulma'a, ya, yang menjadi terang, ya, dari mereka setiap fitnah-fitnah karena keikhlasan mereka. Kita lihat catatan kaki di sini, komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di bawahnya.
Taib. Dan kaki nomor 1, ya, isnaduhu dhaifun jiddan. Sanad dari asar ini dhaif sekali, lemah sekali. Nah, tapi kita lihat komentar beliau, wa mashtamala alaihi min anna ahlal ikhlasi aqrabun nasi ilan najah minal fitan. Dan yang tercakup ya di dalam asar ini diantaranya bahwasanya ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas, aqrabun nas, dia adalah orang yang paling dekat kepada keselamatan. Selamat dari apa? Fitnah. Baik. Haqqun sarihun, ya ini memang jelas dan benar ya, ini benar dan juga jelas. Kenapa? Li'annal khalasa ala qadril ikhlas. Karena keselamatan itu berbanding lurus ya di atas kadar keikhlasannya. Nah, faman akhlasa li rabbihi, maka barang siapa yang ikhlas kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, hadahullahu azza wa jalla siratan mustaqimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia petunjuk ya berupa jalan yang lurus. Faman akhlasa khalusa, ya. Barang siapa yang ikhlas maka dia akan selamat. Ini kaidah. Nah, waman lattaqa qalbahu biniyatin fasidatin, maka barang siapa yang melumuri hatinya dengan niat-niat yang buruk, azlamati alaihi at-tariq, maka jalan yang ditempuhnya itu akan menjadi gelap. Nah, karena dia tidak melumuri hatinya dengan rasa ikhlas. Falam yahtadi ilal haq, maka Allah SWT tidak akan memberikan ia petunjuk kepada kebenaran. Fil fitan, di dalam fitnah, al-mudlahimah, yang membelokkan dari kebenaran, al-muzlimah, dan juga gelap gulita, yang menyesatkan artinya, maknanya. Ini komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Lalu ketika kita berbicara tentang keikhlasan, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas ya yang diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Yang mana bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan juga amalan kalian. Nah, jadi pengertian ikhlas ya para ulama berbeda redaksi tapi maknanya sama sebetulnya dalam menggambarkannya. Ada yang berpendapat bahwasanya ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang berpendapat bahwasanya ikhlas merupakan ya mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah membersihkan ya dari pamrih kepada makhluk. Maksudnya berhenti berharap kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah semata. Itu definisi dari ikhlas. Baik, kita lanjutkan kembali asar yang kedua. Tafadhal istamir, siapa yang ingin melanjutkan? Antum lagi? Gitu. Baik, labas. Enggak apa-apa. Afwan, sebelumnya belum terbaca. Musannif membuka kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma hadasul awal, al-an hadasul tsani. Haddatsana Dawud bin Muhammadin annahu sami'a Aba Abdin Nibahiyya yaqul khamsu khisalin biha tamamul amal. Al-imanu bima'rifatillah
wa ma'rifatul haqq wa ikhlasul amalillah wal amalu ala sunnah wal aqlul Wa halal ikhlasul amali lillah. wal ikhlasul amali lillah wal ikhlasu amali lillah wal amalu ala sunnah wa aqlul halal fa in fuqidat wahidatun lam yartafi'il amal lam yartafi al amal wa dzalika annaka idza arafta Allah wa lam ta'rifil haqq lam tantafi' wa idza arafta al haqqa wa lam ta'rifillah lam tantafi' wa in arafta Allah wa arafta al haqqa wa lam tukhlisil amal lam tantafi' wa in arafta Allah wa arafta al haqqa wa akhlasta. Nah, Di ke bawah kan? Wa akhlasta. wa akhlastal amal wa lam yakun ala sunnah lam tantafi' wa in tammatil arba' wa lam yakunil aklu min halal lam tantafi'. Taib. Telah bercerita kepada kami itu Daud ibni Muhammad bahwasanya dia mendengar Aba Abdin Nibaji yang mana ia berkata, khamsu khisalin biha tamamul amal. 5 hal penyempurna amal. Perlu dicatat, ada 5 hal yang dapat menyempurnakan amalan seorang hamba. Tentu yang pertama adalah al-iman. Apa itu iman? Yaitu bima'rifatillah. Mengenal Allah, Rabb kita. Ya. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ini sebuah kewajiban bagi seorang hamba mengenal Rabbnya. Lalu dengan dia mengenal Rabbnya maka dia akan mengenal kebenaran. Wa ma'rifatul haqqi. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan lillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, wal amalu ala sunnah, dan dia beramal di atas sunnah, maksud sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang Nabi contohkan. Dan yang terakhir, wa aklul halal, dan juga memakan makanan yang halal, tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Maka perlu diperhatikan di sini, fa in fuqidat wahidatun, maka apabila satu saja dari kelima hal ini hilang, lam yartafi' al-amal. Ya, amalan itu tidak akan sempurna, tidak naik. Ya, wadzalika, dan demikian juga annaka, ya, bahwasanya kamu, ya, idza araftallaha, apabila kamu telah mengenal Allah, walam ta'rifil haqqa, nah berarti antum belum mengenal kebenaran, tentu amalan tersebut juga lam tantafi', ya, tidak bermanfaat, ya. Lalu idza araftal haqqa, apabila antum telah mengetahui kebenaran tapi tidak mengenal Allah, ya, tentu ini sungguh ya tidak logis tentunya, ya. Nah, karena kebenaran datang dari Allah. Kalau kita ingin mengenal kebenaran, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka ini juga tidak akan bermanfaat, lam tantafi'. Lalu begitu juga wa in araftallaha wa araftal haqqa wa lam tukhlisil amal. Nah, kalau antum ini telah mengenal Allah, telah mengetahui siapa Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan ya kita telah mengenal juga kebenaran, tapi dalam beramal kita belum ikhlas, maka amalan tersebut lam tantafi', tidak akan bermanfaat. Wa in araftallaha wa araftal haqqa wa akhlastana. Kalau tiga-tiganya sudah. Nah, apabila kita telah mengenal Allah dan juga mengetahui kebenaran, begitu pula dalam amalan kita telah ikhlas, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun ala sunnah, akan tapi amalan-amalan kita tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi di atas sunnah, tidak di atas sunnahnya, ya. Beribadah mungkin ya sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan hawa nafsu kita, tentu ini lam tantafi', tidak juga bermanfaat bagi dia. Lalu wa in tammatil arba'u, nah apabila udah sempurna 4 hal, ya berarti misalkan kita udah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui kebenaran dan juga beramal dengan amalan yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan kita telah sesuai dengan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka ada satu hal yang kurang, itu poin yang kelima. Walam yakudal aklu min halal. Ya, tapi ia tidak memakan dari yang halal. Ini sungguh lam tantafi'. Ya. Dari amalan yang telah ia kerja. Nah, dari amalan yang telah ia kerjakan. Nah, kita lihat komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini yang di bawah ta'liqnya. Nomor 1, fala yakmulu amalul abdi, maka tidaklah sempurna amalan seorang hamba illa, kecuali bitahsili hadzal umur, ya dengan mendapatkan perkara-perkara yang 5 ini, ya. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba itu muhtajun awalan, butuh, ya, butuh kepada yang pertama, yaitu ila ma'rifati rabbih. Perlu seorang hamba itu ma'rifati rabbih, mengenal Rabbnya. Wa hadhil ma'rifatu takunu bil imani bihi. Ya, dan mengetahui Rabbnya ini caranya itu dengan bil iman, dengan mengimani, ya, dengan mengimani Rabbnya, ya. Syariat yang telah diturunkan melalui Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, lewat malaikatnya Jibril, dan juga telah disampaikan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu seorang hamba pun juga butuh kepada yang kedua ini, ya, ila ma'rifati amri. Perlu dia mengetahui perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Wala yumkinuhu ma'rifatu amrihi, maka tidaklah mungkin baginya mengetahui perintahnya kecuali dengan bima'rifatil haqqi, dengan mengetahui kebenaran. Lalu juga yang ketiga, seorang hamba butuh kepada ayyakuna fi kulli amal, ya, ya, harus ada pada setiap amalan yu'addihi, yang ia kerjakan, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, seorang hamba butuh kepada, ya, ila ayyakuna amaluhu alladhi ya'maluhu muwafiqan li sunnatin nabi, ya, amalnya yang ia kerjakan, amalan yang ia kerjakan, ya, harus sesuai li sunnatin nabi, dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thumma, kemudian yang kelima, seorang hamba itu yahtaju khamisan, ya, butuh kepada yang kelima ini, liyuqama ala hadhihi tariq, ya, agar ia tegak di atas jalan ini, jalan yang lurus ini, ya, maka ila ayyukhallisa, perlu dia itu untuk, ya, membersihkan mat'amahu minal haram, makanannya dari yang haram, harus terbebas makanan-makanan dia dari yang haram. Fa inna, karena sesungguhnya lil harami atharan, ya, karena di dalam yang haram itu ada bekas fin nufus, dalam jiwa, ya, yajurruha ila mahawi ar-rada fi dunya wal akhirah, yang mana nantinya akan menyeret hati dan jiwa ila mahawi ar-rada, ya, ke dalam jurang kehancuran, fi dunya wal akhirah, baik dia dalam keadaan di dunia maupun kelak ketika ia ada di dalam akhirat. Baik. Ini komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dari asar yang kedua ini. Baik, kita lanjut di asar yang ketiga. Silahkan mau terus atau ganti. Mana Ustaz? Oh, taib, ahlan. Naam, tafadhal. Sorry. حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال علامة الدين الإخلاص الله وعلامة العلم Al-ikhlasu lillah, al-ikhlasu lillah. الإخلاص لله وعلامة العلم
khasyatu lillah. Ini khasyatullah. Allah. Nah, baik, kita masuk ke asar yang ketiga. Kita lihat komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini di bawah. Silakan di scroll. Baik. Nah, bahwasanya asar yang kedua ini sanadnya shalih. Baik. Apa itu shalih? Shalih ini adalah tingkatan kualitas hadis seperti sahih, hasan, dan dhaif. Akan tetapi, nah, ini adalah tingkatan yang mana kritikus hadis ya, ketika ia menilai sebuah hadis tapi ragu menghukumi hadis ini apakah hasan atau dhaif. Jadi urutan tingkatnya itu yang pertama adalah sahih, yang kedua hasan. Nah, di antara sahih dan hasan ada jayyid. Maka ada sanad yang jayyid. Nah, itu juga ragu antara sahih dan hasan. Lalu yang ketiga itu dhaif langsung. Nah, di antara hasan dan dhaif itu ada shalih. Begitu. Itu tingkatannya. Yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut dalam bidang disiplin ilmu mustalah hadis. Taib. Nah, di sini makanya beliau katakan wal muradu bil isnadis salih, dan yang dimaksud dengan sanad yang saleh itu al isnadul ladzi yuhjimun naqidu. Ya, kritikus hadis yang mundur atau takut an wasfihi, ya, dari mensifati hadis ini dengan hadis hasan, maka dipakailah istilah saleh. Taib. Yang mana fayunziluhu, yang mana kritikus hadis itu menurunkannya ila rutbatin adna minhu, kepada tingkatan yang lebih rendah daripada hasan. Nah, yang lebih rendah daripada hasan apa? Dhaif. Tapi sebelum dhaif, nah inilah shalih ini. Gitu. Wa hiya hukmu alaihi bi annahu isnadun shalih. Dan dia hukumnya bahwasanya sanadnya shalih. Fahuwa murtafiun anid dhaif. Nah, maka dia itu lebih tinggi dari dhaif. Taib. Ya, tingginya yasiron, sedikit saja. Taib, kita langsung masuk ke komentar Syekh Shalih Al-Utsaimin perihal konten hadis ini. Yang mana hadis ini ya diriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, yaitu dari Rabi' bin Anas, ya. Bahwasanya berkata, alamatuddin, ya, tanda agama. Maksudnya ini adalah tanda orang yang bertakwa. Pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tanda orang yang berilmu. Nah, jadi ada tanda orang yang bertakwa dan juga tanda orang yang berilmu. Nah, yang benerannya, tanda orang yang berilmu itu adalah khasyatullah. Ya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu maknanya apa? Lihat komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita balik lagi ke bawah. Wa ma'na qawlihi alamatuddin, dan makna perkataan dari musannif di sini alamatuddin, ya, yang al-ikhlasu lillah, yakni alamatu sidqi fit ta'alluhi, ya. Ya, tanda kebenaran, ya, seseorang itu dalam beribadah, wa tanassuki, dan juga dalam beramal. Ayyakunal abdu, manakala seorang hamba fi af'alihi wa aqwalihi, ya, pada perbuatan dan juga perkataannya, qasidan wajah Allahi, tulus hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Lanjut. Wa taqaddama, dan telah lewat, anna haqiqata al-ikhlas, bahwasanya hakikat ikhlas itu adalah apa? Tasfiyatul qalbi. Nah, apa sih hakikat dari ikhlas itu? Yaitu tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, min iradati ghairillah, dari keinginan, ya, kepada selain Allah, termasuk kepada makhluk. Nah, gitu. Kalau sudah kepada makhluk itu berarti selain Allah juga. Faqauluna, maka perkataan kami, ya, perihal tasfiyatul qalbi, ya, membersihkan hati, yaitu dia mabniun ala makna al-ikhlas, dibangun di atas makna ikhlas fil lughah, ya, di dalam bahasa Arab. Fa inna asla
takhlisus syai', ya. Karena sungguhnya asal, ya, takhlisus syai', membersihkan sesuatu itu maksudnya adalah tasfiyatahu, ya. Menjernihkan, memurnikannya. Nah, takhlisus syai', ya. Menjernihkan atau memurnikan sesuatu itu maksudnya apa? Membersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Wa qauluna, dan berkataan kami al-qalbu ya li'annahu mahalluhu. Nah, apa itu al-qalbu? Ya, qalb itu adalah hati, ya. Li'annahu mahalluhu. Maka ini adalah tempat dari keikhlasan. Dan di dalam hati juga tempat, ya, dari niat. Nah, kan niat itu tempatnya ada di hati. Lalu wa qauluna min iradati ghairillah, ya, perkataan kita dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni bihaitsu la yakunu fihi, ya, iltifatun ila siwa wajhillahi Subhanahu wa taala, yakni di mana la yakunu, tidak ada fihi, di dalamnya, ya, di dalamnya itu tadi, di dalam ikhlas tersebut apa? Iltifatun, menoleh kepada selain dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu, dan seorang hamba idza aqbala biqalbihi, apabila ia menghadap dengan hatinya, ala rabbihi, kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, mukhlishan, dalam keadaan dia ikhlas, fi a'malihi, dalam amalannya, maka lihat janji Allah, kafahullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia, wujuhan nas, ya, mencukupi wajah-wajah manusia. Maka nah, kita tidak usah sibuk mencari perhatian makhluk manusia, tapi kita haruslah fokus mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah perhatian kepada kita, ya, perhatian makhluk akan Allah palingkan kepada kita. Nah, baik. Wa min latifi ma yuzkar fi hadzal bab, ya, di antara apa yang disebutkan di dalam bab ini, ya, ada sebuah bait syair ansyadanahu, ya, yang dinasyidkan oleh syekh kita, yaitu Syekh Sulaiman As-Sukayyid rahimahullahu taala. Ya, yang mana beliau adalah Raisu Qudah, ya, ketua hakim Ha'il, ya, di Ha'il, daerah Ha'il di negara Arab Saudi. So, beliau mengatakan, i'mal liwajhin wahidi, beramallah karena wajahnya yang satu, yaitu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakfika kullal aujuh, maka Allah Subhanahu wa taala, atau maka cukup bagimu segala wajah. Nah, maksudnya itu. Maka cukup bagimu segala wajah. Maksudnya wajah-wajah manusia. Faman amila liwajhillah, maka barang siapa orang yang beramal karena wajah Allah, hanya mencari wajah Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, kafallahu azza wa jalla baqiyatal wujuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia, ya, dari apa? Wajah-wajah yang lain. Nah, baik, kita masuk ke perkataannya beliau tentang alamatul ilmi, tanda orang yang berilmu. Wa qauluhu rahimahullahu taala, wa alamatul ilmi, dan tanda orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apanya? Azza, gitu. Yakni bahwasanya annal ilma, ya, bahwasanya ilmu itu laisa bikasratil marwiyat, ya, bukan dengan banyaknya materi-materi pelajaran yang telah kita catat di tulisan-tulisan, catatan majelis kita, ya, atau kita pernah hadir di majelis full, kita hafal nama-nama kitab, gitu. Tidak demikian. Wala izdihamal ma'lumat, dan juga bukan karena bertumpuknya informasi-informasi tentang ilmu tersebut, ya. Itu bukanlah ilmu, atau bukanlah orang yang berilmu.
Wa inna ma bi syai'in yakunu fil qalbi yujibu lil 'abdi ta'zimar rabbi. Ya. Dan tiada lain sesuatu yang ada di dalam hati itu yujibu lil 'abdi, ya, yang mana diwajibkan bagi seorang hamba itu untuk mengagungkan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Walin qiyadu li amrihi, dan ilmu itulah yang menjadikan seorang hamba itu inqiyad li amrihi, patuh kepada perintahnya, bukan dengan banyaknya hafalan, riwayat, catatan. Nah, dan juga wal inzijara, ya, berhenti an-nahyihi, dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang berilmu. Dengan begitu dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faman wajada hadza faqad wajada ilma. Maka barang siapa yang dia telah mendapati hal ini, maka sungguh dia telah yang mendapati ilmu, sudah dapat ilmu. Wa man lam yajid, maka barang siapa yang tidak dapat ya hal ini, falam yajid ilma, maka ia tidak mendapatkan ilmu. Pernah Imam Ahmad ditanya, suila al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, itu Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, hal kana ma'rufin, Ma'ruf al-Karhi, ya, seorang ahli ibadah, apakah ada bersama dengan Ma'ruf al-Karhi itu syai'un, sedikit saja dari ilmu? Nah, ini adalah ahli ibadah yang taat. Ya, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad di majelisnya. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada si penanya tersebut, sa'il tersebut, na'am, kana ma'ahu aslul ilmi. Kata Imam Ahmad, ada bersamanya itu ada apa? Pondasinya ilmu. Maka dikatakan di sini dijelaskan apa itu pondasinya ilmu? Khasyatullah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ke catatan kakinya. Baik, nah cukup. Wa dzukira, dan telah disebutkan Ma'ruf rahimahullah taala, itu Ma'ruf al-Karhi tadi. Nah, dia disebutkan Ma'ruf al-Karhi disebutkan di majelisnya Imam Ahmad, di majelisnya Imam Ahmad. Lalu berkata ba'du julasa'u al-Imam Ahmad, ya. Maka berkata, ya, sebagian orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad. Ya, mereka mengatakan laqad kana qasiral ilmi, ya. Sungguh Ma'ruf al-Karhi itu, ya, orang yang sedikit ilmunya. Baik. Faltafata ilaihi Abu Abdullah rahimahullahu taala. Ya, maka Abu Abdullah, ya, ia menoleh kepadanya, ya, dan dia berkata, wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Baik. Dan tidakkah yang diinginkan dari ilmu kecuali apa yang sampai kepadanya, yaitu kepada ma'ruf. Baik. Ya, di sini maksudnya adalah zadat khasyatuhu ilallah, ya, bertambah ketakutannya kepada Allah. Tidaklah yang diinginkan dari ilmu itu, ya, jadi apa sih yang kita inginkan dari ilmu itu? Yaitu takut kepada Allah, khasyatullah. Nah, ini apa yang ada pada si Ma'ruf al-Karhi ini. Jadi apabila orang yang bertambah ilmunya, maka seharusnya bertambah juga ketakutan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian orang yang berilmu, yaitu jauh berat. Nah, jauh lebih berat. Sebagaimana ungkapan para ulama, ya, 3 hal, ya. Ya, 3 hal apabila hal ini bertambah, ya, maka akan menjadikan diri kalian sombong. Yang pertama, ziyadatul mal. Nah, ketika orang bertambah hartanya, maka Allah akan uji dia. Apakah termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ya, dengan ia sombong kepada orang-orang yang lain. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ziyadatul ilmi. Apabila seorang itu telah bertambah ilmunya.
Nah, apakah ia bisa mengamalkan ilmu tersebut yang memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mencela atau merendahkan orang di bawahnya, kualitas ilmunya? Nah, itu ujian yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Dan yang lebih parah lagi, yang tingkatan yang ketiga, ziyadatut ta'ah. Kalau orang itu telah bertambah ketaatannya, nah, maka Allah akan uji dia, apakah dia termasuk orang yang sombong apabila melihat saudara-saudara yang belum sama dengannya, ya, yang sholatnya masih mungkin kadang telat, ya teman-teman, ya, bagaimana ia menghukuminya, bagaimana ia menasihati teman-temannya. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullama izdadal 'abdu ilman billahi wa bi amrihi. Nah, dan tatkala seorang hamba itu bertambah ilmunya, ya billah kepada Allah, dan juga ya pasti dia akan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ia bertambah ilmunya, izdada khasyatan li rabbi, maka bertambah pula rasa takutnya li rabbi, kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Walihada sara ahlu khasyatillah, dan oleh karena itu ya ahlul ilmi menjadi ahlu khasyatillah, orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ulama, humul ulama. Nah, ulama secara hakikat, ya, secara hakiki, ya. Istilah syar'i yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tiada lain, ya, di antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu yang takut kepada Allah adalah para ulama. Gitu. Wa taqaddama anna al-khasyata, dan telah lewat bahwasanya khasyah, takut, itu hiya rutsbatun minal khauf. Dia adalah kedudukan dari khauf. Taktarin, yang bergandengan dengan ilmu dan juga ma'rifah, pengetahuan. Gitu. Maka tidaklah mungkin orang yang berilmu, ya, dan mengetahui, ya, ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dijumpai, ya, maka dia belum berilmu. Ya. Tidak bermanfaat pengetahuan yang yang pernah ia dapatkan. Apabila dia belum takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada azabnya. Gitu. Baik, kita masuk ke asar berikutnya. Asar yang keempat. Silakan dilanjutkan baca. Dilanjutkan ya, set nomor 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Surayj bin Yunus wa Ishaq bin Ismail wa ghairuhuma qalu haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Abdul Aziz ibn Rufai' an Abi Sumamah qala al-hawariyuna li'Isa alaihi salam ma ikhlasu lillah qala alladhi ya'mal amala la yuhibbu an yahmadahu alaihi ahadun minan nas qalu famanil munasihu lillah qala alladhi yubda'u bihaqqillahi qabla Alladhi yabda'u bihaqqillahi. alladhi yabda'u bihaqqillahi qabla haqqin nas idza uridu alaihi amran ahadahuma lid dunya wal akharu lil akhirah bada bi amrillahi qabla amrid dunya. Nah, ya, telah bercerita kepadaku Surayj ibnu Yunus, ya, wa Ishaq, dan juga Ishaq ibnu Ismail, dan juga selain dari keduanya. Yang mereka berkata, hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid, ya, ana Abdul Aziz ibni Rufai, ya, dari Abi Thumamah, qala, berkata al-hawariyun. Hawariyun itu adalah murid-muridnya Nabi
Isa. Ini adalah riwayat-riwayat Israiliyat, ya. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Hawariyun adalah muridnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Nah, Hawariyun li Isa alaihissalam. Nah, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Nabi Isa. Ini riwayat Israiliyat. Mal ikhlasu lillah. Apa itu ikhlas karena Allah? Nah, karena Nabi Isa berkata, alladzi ya'malul amala. Yang mana dia itu beramal dengan suatu amalan, la yuhibbu, yang mana ia tidak suka, ayyahmadahu alaihi ahadun minan nas. Ya, dia itu tidak suka salah seorang dari manusia, dari kalangan manusia memujinya. Itu adalah ikhlas. Definisi ikhlas yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam melalui kabar atau riwayat Israiliyat ini. Nah, apa itu ikhlas tadi? Yang beramal dengan suatu amalan yang mana orang yang beramal itu tidak suka dipuji, ya, oleh salah seorang dari kalangan manusia, Lalu bertanya lagi Hawariyun ini, murid-murid dari Nabi Isa. Qalu, ya, famanil munasihu lillah. Maka siapa orang yang memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Nabi Isa menjawab, alladzi yabda'u bihaqqillah. Yang mana dia itu memulai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala sebelum hak makhluk, haknya manusia. Baik. Idza uridu alaihi amrain. Nah, apabila disodorkan alaihi kepadanya amraini, dua hal, salah satu dari keduanya itu karena dunia dan yang lainnya itu lil akhirah, karena akhirat, mana yang ia mulai terlebih dahulu? Bada'a bi amrillahi qabla amrid dunia. Maka ia akan memulai dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum apa? Ya, urusan dunia, sebelum ia memulainya dengan urusan dunia. Maka lebih awal dahulu dia memulai dengan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ta'liq, komentar catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Isnaduhu sahihun ila Abi Tsumamah. Nah, riwayat ini sanadnya sahih sampai kepada Abi Tsumamah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah riwayat Israiliyat. Wa taqaddama anna ahlul ilmi, dan sungguh telah lewat bahwasanya ahlul ilmi itu, ya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yuriduna fi hadhil abwab, mereka membawakan bab-bab ini. Bab-bab tentang apa? Interaksi hati, zuhud, dan juga hal-hal yang melembutkan hati, ar-raqaiq. Akhbaran, ya, kabar berita, mereka membawakan kabar berita lil i'tidadi, untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat, kama jara alaihi al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ini silahkan dibeli ya, kitab Az-Zuhud ini sudah ada terjemahannya juga. Wa tilmidhuhu, dan juga muridnya Abu Daud di dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, dan juga Waqi' ibni Jarrah di dalam kitabnya Az-Zuhud. Dan juga Hannad ibni Sari di dalam kitabnya Az-Zuhud. Wa min hahuna, dan dari sini auradal musannifu, ya, musannif membawakan hadzal athar al-marwiya an Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Bahwasanya penulis membawakan athar yang diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Jadi sanadnya sahih. Baik, kita masuk ke asar berikutnya, asar yang ke-5. Silakan dilanjutkan.
baik Ustaz. Baik. Haddatsani Sufyan bin Waki'. Haddatsana bin Uyainah an Atha' ibn Sa'ib qala balaghani anna Ali bin Abi Thalib qala al-'amalu as-salih alladhi la turidu an yahmadaka 'alayhi ahadun illa Allah. Taib. Telah bercerita kepadaku itu Sufyan ibnu Waki', ya, ibnu Uyainah, dan juga bercerita kepada kami ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dan dari Atha' ibn Sa'ib, qala, dia berkata, balaghani anna Aliyya, ya, anna Aliyya ibn Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, sampai kepadaku bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, al-amalus salih, ya, amalan saleh, amal saleh, alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah, yang mana la turidu, kamu itu tidak mau, ayyahmadaka alaihi ahadun, ya, satu orang dari kalangan manusia, orang-orang yang lain, ayyahmadaka, memujimu. Itu adalah amalan soleh. Setelah kita mengetahui ikhlas, maka ini amalan soleh. Ketika antum melakukan sebuah amalan perbuatan, antum itu tidak mau dipuji oleh orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji antum. Gimana taunya Allah itu memuji perbuatan amalan kita? Ya, dengan kita, ya, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi antum di situ, telah memuji antum. Gitu. Karena kebanyakan kalau kita hanya ingin dipuji manusia, bisa jadi hari ini kita melakukan ketaatan, besoknya enggak, karena enggak ada orang. Gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah telah ridho kepada kita, ya, dan Allah telah memuji kita, maka Allah akan jadikan kita sebagai seorang hamba yang, ya, terus-menerus di atas jalan ketaatan, ya, yang mana beramal itu bukan hanya, ya, sekedar kebutuhan saja, tapi merupakan refleksi dari rasa cinta kita kepada Rabb kita, pencipta kita. Nah, catatan kaki, isnaduhu, sanadnya ini dhaif. Wasabaqu an alimta, dan telah lewat, telah kamu ketahui, anna min syartil amali salih, bahwasanya di antara syarat dari amal soleh itu ayyakuna khalisan lillah, dia itu harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqiqatu al-ikhlas, dan hakikat ikhlas itu mustamilatun, mencakup ala hadzal makna, atas makna ini. Alladzi dzukira an Aliyin, ya, yang telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa huwa, dan dia adalah la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kamu itu tidak mau, ya, salah seorang itu memujimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kita masuk asar yang ke-6. Akan dilanjutkan. Baik, dilanjutkan nih. Taib. Nah. Bismillah. Haddatsani Muhammad bin Husain. Haddatsana Khalafu ibnu Tamim. Haddatsana Amru ibnu Rahal al-Hanafi. Haddatsana Ala ibnu Sa'ib. Haddatsana Abu Ishaq an Abdi Khair qala Ali bin Abi Thalib la yaqillu amalun ma'a taqwa wa kaifa yaqillu ma yutaqabbalu. Naam. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, berkata, la yaqillu amalun ma'a taqwa,
tidaklah sedikit amalan bersama takwa. Wa kaifa yakillu ma yutaqabbalu. Bagaimana bisa sedikit amal yang diterima? Bagaimana penjelasannya? Kita lihat komentar dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Lianna Allah azza wa jalla la yataqabbal illa al-amala allati tuqranu bit-taqwa. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya taqabbalu, ya tidak menerima kecuali amalan allati tuqranu bit-taqwa, kecuali amalan yang bergandeng dengan takwa. Ya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Ada rasa takut ya di dalam jiwanya. Gitu. Yang mana mereka itu adalah hamba-hamba yang menanamkan rasa ihsan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Itulah orang-orang yang bertakwa. Fa idza qabilallahu, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan, suatu amalan, walau kana qalilan, walaupun ya dia sedikit, fi surati, ya secara lahiriahnya, illa annahu, ya kecuali bahwasanya amalan dia itu indallah, di sisi Allah banyak. Banyak. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridai keduanya, berkata, "Lau a'lamu anna Allah qabila minni rak'atain la qultu." Seandainya aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan minni dariku, rak'atain, ya, menerima apa? 2 rakaat dariku, 2 rakaat salat, la qultu, maka aku akan katakan, inni, ya, min ashabil jannah, sesungguhnya aku, ya, bagian atau termasuk dari apa? Ya, orang-orang penduduk surga. Ashabil jannah. Tsumma tala qaulullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Umar yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa yushbihu, dan yang serupa ya dengan hal ini, maja'an Abdullah bin Mubarak, apa yang datang, ya, perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, annahu, bahwasanya dia qala, berkata, kam min amali kabirin, berapa banyak, ya, berapa banyak di antara amalan-amalan yang besar, sagharathu an-niyah, menjadi kecil karena niatnya. Wa kamin amali saghirin, dan betapa banyak, ya, di antara amalan-amalan yang kecil, azzamathu an-niyah, menjadi besar karena niatnya. Perkataan diriwayatkan dari Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Hilyah. Hilyah apa di sini? Hilyatul Auliya. Nah, perhiasannya ya, aulia. Maka fama darul amri, maka poros masalah dalam beramal, ya, ala ikhlasil abadi, ya, keikhlasan seorang hamba fi af'alihi lillah, di dalam perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Laisa ala aqdariha, bukan karena ukuran amalan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada keikhlasan kita, bukan dari intensitas, kadar berapa banyak yang telah kita lakukan. Maka ya, kita sekarang introspeksinya, ya, apakah kita telah ikhlas dalam beramal? Nah, kalau kita masih lupa apa itu ikhlas, bisa lihat, baca di sini apa itu ikhlas. Tidak mengharapkan pujian. Maka keadaan kita secara zahir yang terang-terangan, jadi banyak orang harus sama ketika kita beramal dalam keadaan sendiri. Gitu.
Taib. Kita lanjutkan dulu sampai asar yang ke-10 mungkin insyaallah. Kita lanjut ke asar yang ke-7. Tentang Yakub ya, dari Yakub Ibn Ismail. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ya'qub bin Ismail akhbarana Habban bin Musa akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana ibn Lahiyah haddatsani ibn Aziyah an Hamzah min ba'di walad ibni Mas'ud qala tuba liman akhlasa ibadatahu wa du'aahu Allahi wa lam yushghil qalbah ma tarahu 'aina wa lam yunsihi dhikrahu ma tasma'u udhuna wa lam yuhzin nafsahu ma u'tiya ghairuh. Taib, telah bercerita kepadaku Ya'qub ibnu Ismail ya, mengabarkan kepada kami Habban ibnu Musa akhbarana Abdullah ibnu Mubarak. Disebut kembali nama Al-Imam Ibnu Mubarak. Sekilas tentang profilnya, siapa itu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu adalah seorang ulama yang zuhud, ahli hadis. Mana beliau itu wafatnya di bulan Ramadan sekitar pada tahun 180-an Hijriah meninggalnya, wafatnya. Ulama kelahiran Marwa. Banyak sekali perkataan-perkataannya yang menjadi quotes-quotes dakwah ya. Perkataan-perkataan nasihat-nasihatnya. Maka di sini ia berkata, akhbarana Ibnu Lahiyah, mengabarkan kepada kami Ibnu Lahiyah, hadatsani Ibnu Ghaziyah an Hamzah. Ya, di antara sebagian anak walad ibni Mas'ud, anak dari Ibnu Mas'ud. Qala ia berkata, tuba liman akhlasa ibadatahu. Ya, beruntunglah bagi orang-orang yang ikhlas ya ibadahnya dan juga doanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walam yushghil qalbahu ya, dan ia tidak menyibukkan hatinya ma tarahu ainahu, dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Walam yunsihi dzikrahu, dan ia pun juga tidak lupa mengingat dzikrahu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ma tasma'u dzunahu ya, dengan apa yang ia dengar dari kedua telinganya. Walam yuhzin, dan dia juga tidak menyedihkan nafsahu, jiwanya, ma'u'tiya ghairuhu, dengan nikmat yang diberikan untuk selainnya. Kita lihat catatan kaki di sini. Yakni fala yultafitu. Yang dimaksud maka ia tidak menoleh fi a'malihi, dalam perbuatannya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ainahu tara syai'an, maka kedua matanya melihat sesuatu minal makhaliq ya, dari makhluk, lakin akan tetapi qalbahu, hatinya itu masyghulun, sibuk ya, bi khidmatin maulahu, dengan beribadah maulahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini yang dimaksudkan, seorang itu tidak menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirianya, indranya itu menoleh kepada makhluk, tapi hatinya itu tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ba'dus salaf, dan oleh sebab itu telah berkata sebagian para salafun saleh, para pendahulu kita, kun ma'al haqqi bila khalqin,
jadilah kamu bersama Allah, ya. Bila khalqin, tanpa makhluk. Wa kun ma'al khalqi bila nafsin. Dan jadilah kamu itu, ya, bersama makhluk bila nafsin, tanpa membawa jiwa. Nah, tanpa membawa jiwa. Wa ma'na hadza idza amilta amalan lillah, dan makna ini apabila kamu beramal suatu amalan karena Allah Azza wa Jalla, fa afridahu bil amal, ya, maka esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam amalanmu. Wala taltafit, dan janganlah kamu menoleh ilal makhaliq, kepada makhluk Allah, itu manusia, orang-orang. Wa idza hasalatil musyahah, maka apabila keributan itu terjadi, bainaka, di antaramu, wa baina ahadin minal khalqi, dan di antara salah seorang dari makhluk, fi syai'in, tentang sesuatu, mimma talibid dunia, dari cita-cita dunia, fakun mahaula'i bila nafsin, maka jadilah kamu itu bersama mereka tanpa membawa jiwamu. Nah, fa'ahdim haqqa nafsik. Itu. Jadi biarpun raga kita ini mengejar dunia, yang tadi dikatakan oleh Syekh di sini, matalibid dunia, kita memang mencari, kan memang banyak di antara orang-orang kita mencari materi, itu kan dunia. Dibolehkan, diperbolehkan mencari materi di dunia, termasuk kita menuntut ilmu selain ilmu agama, gitu. Ya, itu kan dalam rangka apa? Mengejar dunia. Tapi jangan sampai jiwa kita ikut memikirkannya sehingga lalai dan lupa, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan cita-cita dunia kita kelak yang kita inginkan. Gitu. Ini maksudnya dari perkataan sebagian para ulama salaf. Kun ma'al haqqi bila khalqin wa kun ma'al khalqi bila nafsin. Jadilah kamu bersama Allah tanpa makhluk, ya, dan jadilah kamu bersama makhluk tanpa membawa jiwa, yang mana jiwamu itu selalu terpaut, ya, kepada Allah Azza wa Jalla semata. Nah, maka dengan begitu setiap aktivitas kita ya bisa bernilai dengan ibadah. Kita mencari rezeki, ya, kita mencari rezeki, nyari uang, bekerja, termasuk bekerja, gitu ya. Tanpa membawa jiwa, yang mana jiwa kita terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki karena Allah, ya, maka rezeki kita atau jiwa kita akan condong kepada hal-hal yang halal-halal. Gitu. Tapi kalau hati dan jiwa kita telah kosong dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan rentan, lebih mudah setan memasuki jiwa kita, ya, dan membelokkan kita ke jalan yang salah, mencari rezeki dengan cara yang haram dan lain semisal. Baik. Wa hadza ka qauli Abil Abbas Ibnu Taimiyah Al-Hafidz. Ya, ini juga seperti perkataan ya Abil Abbas, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Hafidz, sang cucu. Al-arifu la yutalib wa la yu'atib wa la yughalib. Al-arif itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, la yutalib. Nah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala la yutalib, dia tidak menuntut. Wala yu'atib, dan dia juga tidak mencela. Wala yughalib, dan juga dia tidak mengalahkan, yakni man kamula fi qalbihi ma'rifatullah, barang siapa yang sempurna di hatinya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, lam yaltafit ila hadza, dia tidak akan menoleh kepada hal-hal ini, maksudnya hal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perkataan dari Ibnu Taimiyah, sang cucu. Al-arifu la yutalib wa la yu'atib wa la yughalib. Nah, maksudnya yughalib ini dia tidak mengalahkan, ya, teman-temannya, ya. Dan juga tidak mencela. Adalah sifat orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak menuntut. Baik. Masuk ke asar yang ke-8. Silakan dibaca.
Ada yang ingin membaca? Taib. Jika tidak, biar ana. Haddatsani Muhammad bin Al-Husain, haddatsani Ammar bin Usman Al-Halabi. Haddatsana Sarrar Al-Anazi, qala sami'tu Abdul Wahid bin Zaid aqulu al-ijabah makrunatun bil ikhlasi la furqata bainahuma. Telah bercerita kepada kami Sarrar Al-Anazi, ya, maksudnya dia berkata, Sami'tu Abdul Wahid bin Zaidin. Aku telah mendengar, ya, Abdul Wahid ibn Zaid, yang mana ia berkata, al-ijabah makrunatun. Terkabulnya doa itu bergandengan dengan keikhlasan seorang hamba. La furqata bainahuma, dan tidak terpisah di antara keduanya. Maka apabila kita ingin dikabulkan doanya, maka tatkala kita sedang berdoa, maka harus digandengkan dengan rasa ikhlas kita. Ya, keikhlasan kita yang mana tempatnya di hati. Ya, niat khalisan lillahi ta'ala. La ba'sa bi isnadihi. Maka komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak mengapa di dalam asar ini. Baik. Kita langsung masuk ke asar yang ke-9. Hadatsani Abu Muhammad ibn al-Bazzar, hadatsana al-Musayyib ibn Wadih an Muhammad ibn al-Walid qala marra Umar ibn Abdul Aziz birrajulin fi yadihi hassan yal'abu bihi wa huwa yaqul. Umar bin Abdul Aziz menjumpai salah seorang pemuda yang mana di tangannya itu ada hasso, kerikil. Yal'abu bihi, yang mana pemuda tersebut sedang bermain-main dengan kerikil tersebut. Wa huwa yaqulu, seraya berkata, pemuda tersebut berkata, Allahumma zawwijni minal huril 'ain. Dia berdoa, ya Allah, nikahkanlah aku dengan apa? Bidadari. Faqama alaihi Umar, maka Umar menghadap berdiri kepadanya, berkata, bi'sal khatibu anta, sebaik-baiknya orang yang berbicara adalah kamu. Ala alqaital hassa, tidakkah kamu buang dulu itu kerikil? Wa akhlasta lillahi du'a, dan kamu ikhlaskan doa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar dari Umar bin Abdul Aziz kepada pemuda tersebut. Kita lihat ta'liq catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di bawah. Isnaduhu salihun. Isnaduhu salihun. Sanadnya salih. Nah. Wa fi ma'nahu, dan di dalam dan pada maknanya al hadisud dhaif, ya. Hadis yang dhaif bahwasanya Nabi Muhammad SAW, dan yang semakna dengannya hadis dhaif bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya bersabda, innallaha la yaqbalu du'a, sesungguhnya Allah SWT tidak menerima doa min qalbin ghafilin sahin, dari hati yang lalai. Ini maksudnya apa? Lisan, hati, dan pikiran yang tidak sesuai. Tapi ini ada makna yang benarnya. Fa idza kana qalbul 'abdi ghafilan, maka apabila ya hati seorang hamba itu lalai an du'ahihi, dari doanya, kana dzalika naqsan, ya, demikian itu dia itu kurang fi haqiqati iqbalihi, dalam hakikat perhatiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kahadad da'i, seperti orang yang berdoa ini, alladzi kana yal'abu bil hasa, yang mana dia itu bermain-main dengan kerikilnya, wa yad'u, dan dia berdoa, Allahumma zawijni minal huril 'ain. Falau kamula ikhlasu du'ai, seandainya ya keikhlasan doanya ini sempurna fi qalbi, di dalam hatinya, lillahi, karena Allah Azza wa Jalla, lamashtaghala bihaula. Nah, maka ia tak akan sibuk dengan kerikilnya, ya, al-husayyat an matlubihi, sehingga tidak memikirkan hal yang dia minta. Ya, karena apa? Karena dia sibuk dengan kerikilnya. Ini mengingatkan kita kepada kita, kalau kita sedang zikir setelah sholat, ya nggak usah sambil ngobrol, gitu. Nah, maka harus sesuai lisan, hati, ya, harus sesuai. Kalau kita memang ingin dikabulkan, kita berdoa setelah sholat, ada sholat, ya, tetapi hati kita tidak mengarah kepada hal yang kita minta. Pikiran kita
memikirkan hal yang lain, tapi lisan tetap ngomong, minta ini, minta itu. Nah, ini sungguh tidak hal yang tidak sesuai. Gitu. Maka nasihatnya di sini, kalau bisa sesuaikan antara hati dengan lisan terhadap apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita lalai dari doa kita. Ini mungkin salah satu ya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke asar terakhir, yaitu asar yang ke-10. Lanjutkan dibaca. Baik. Haddatsana Abu Ja'far Al-Kindi. Haddatsana Abdul Majid Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Waqid. An abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, qala Ali bin Abi Thalib. Ya, telah berkata Ali bin Abi Thalib, kunu li qabulil amali ashadda hamman minkum bil amal. Ya. Hendaklah kalian itu memikirkan diterimanya amal daripada amalan itu sendiri. Sebuah nasihat dari ya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Alam tasma'ullaha yaqul, tidaklah kalian itu mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka sudah sepatutnya bagi kita seorang hamba, ya, kita lebih sibuk memikirkan ya diterimanya amal daripada amalan itu sendiri. Karena kita kalau sudah memikirkan diterimanya amal, maka kita akan memperbagus kualitas amalan itu sendiri. Kita lihat catatan kaki di sini, ya, komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, poin nomor 2. Wa hadza kana daidanis salaf, ya. Dan ini adalah petuah dari salaf rahimahumullahu taala. Ya. Faqad kanu ya'maluna, maka sungguh dahulu mereka, yaitu para ulama salafun salih, ketika beramal dengan amalan saleh, thumma yulqa alaihim alhammu, kemudian kegalauan menimpa mereka, menimpa atas mereka. Yulqa menimpa, alhammu kegalauan. Ya. Ayyaqbaluha Allah Subhanahu wa taala am la yaqbaluha. Mereka berkata, apakah Allah Subhanahu wa taala menerimanya amalan mereka ataukah tidak? Am la yaqbalu. Ya, sebagaimana zakarahu Ibnu Abi Rawad wa ghairuhu. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Abi Rawad dan juga selainnya. Warwa Ibnu Jarir fi tafsirihi, dan Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya indah hadhil ayat, tentang ayat ini juga mengatakan anna ba'du sulaha, bahwasanya sebagian orang-orang saleh itu ahlul Kufah, ya penduduk Kufah, lamma hadarathu al-wafah, ya, tatkala ja'ahu, kematian datang kepadanya, ba'du khulasaihi yusallihi, ya, sebagian orang-orang saleh tersebut, ya, teman-temannya maksudnya, yusallihi, menghiburnya, wa yadhkuru lahu a'malas salihah, dan juga menyebutkan kepadanya amalan-amalan saleh, wa yu'addiduha alaihi, dan ia sebutkan amalan saleh tersebut satu persatu. Faltafata ilaihi thumma qala, orang saleh yang mau wafat tersebut menoleh kepada teman salehnya yang lain. Fa'aina qaulullah subhanahu wa ta'ala, maka di mana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dilihat dulu. Nah, fahadza qayyidun azimun, maka ini adalah kriteria yang agung, yang besar. Lamma wa'ahu salafu, ya, tatkala ya, salafun salih itu memahaminya, ya, memahaminya, dan juga kanat, dahulu mereka, inayatuhum bi amri qabulil amal, memberikan perhatian mereka kepada masalah diterimanya amal itu aktsara, lebih banyak, min inayatihim bi amalil amal, dari perhatian mereka kepada amalan itu sendiri. Baik.
Bahwasanya amal yang diterima adalah amal orang yang bertakwa saat beramal. Ini maksudnya kama uthira anhum, sebagaimana diriwayatkan dari mereka, ya, dari salafun saleh, annahum, bahwasanya mereka dahulu idzan qadau min siyami Ramadan. Nah, dahulu apabila mereka telah selesai dari puasa Ramadan, da'allah, mereka itu berdoa kepada Allah sittata ashhurin, ya, ayyaqbala minhum siyamahum fi Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dari mereka, ya, di bulan suci Ramadan yang telah mereka lewati. Karena mereka khawatir, takut 30 hari mereka berpuasa tidak diterima oleh Allah. Walaupun jiwa dan raganya itu menahan hawa nafsunya, menahan dahaga, syahwat, dan juga yang lainnya. Taib, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita nanti malam. Alhamdulillah kita telah sampai kepada asar yang ke-10. Insya Allah kita lanjutkan asar-asar yang lainnya, kisah-kisah menarik lainnya di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Abid Dunia pada malam hari nanti. Insya Allah Ta'ala link yang sama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi majelis kita dan memudahkan kita selalu dalam menuntut ilmu, ya, dan juga ya menjadikan kita, ya, para ulama-ulama yang taat dan juga takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fikum. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.